Kembali lagi bersama saya, dalam materi, karakterisasi dan plot, Hikayat Si Miskin. Sebelumnya, kita sudah membahas apa itu hikayat. Kali ini, kita akan membahas, karakterisasi dan plot, Hikayat Si Miskin. Simak terus video ini, dan jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya. Kita lihat isi teks dari Hikayat Si Miskin ini. Pada awal paragraf, tergambar latar belakang, mengapa si miskin menjadi miskin, dan kehidupan sosialnya, yang dikucilkan dan dibenci orang, hingga harus tinggal di hutan makan apa yang tersedia di dalam hutan itu. Juga, istrinya yang sedang mengandung. Bagian ini, dinamakan orientasi. Untuk paragraf selanjutnya, merupakan bagian dari komplikasi. Banyak konflik, yang dialami oleh si miskin. Baik konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri, konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga, juga konflik sosial. Konflik yang terjadi dengan dirinya sendiri yaitu, ketika dia harus memutuskan untuk memenuhi keinginan istrinya. Konflik dengan keluarga, si miskin diperhadapkan dengan kehidupan yang serba kekurangan. Sedangkan, konflik sosial yaitu, ketika dia dan keluarganya dibenci, dan harus mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan bersama-sama menyimak isi Hikayat Si Miskin. Hikayat Si Miskin adalah salah satu jenis cerita atau kisah dalam sastra Melayu yang sering mengandung berbagai elemen moral, sosial, dan spiritual. Beberapa komplikasi yang mungkin dalam cerita Hikayat Si Miskin bisa melibatkan karakter utama, konflik, atau situasi yang kompleks. Konflik dalam cerita, termasuk dalam Hikayat Si Miskin, dapat memiliki berbagai akibat yang mempengaruhi perkembangan plot, karakter, dan tema cerita. Sekarang kita simak bersama beberapa akibat dari konflik dalam cerita. 1. Perkembangan karakter. Konflik dapat menjadi pendorong bagi perkembangan karakter utama dan pendukung. Karakter mungkin mengalami perubahan dalam kepribadian, nilai-nilai, atau sikap sebagai respon terhadap konflik yang dihadapi. 2. Peningkatan tegang. Konflik menciptakan tegangan dalam cerita, yang dapat membuat pembaca atau penonton tertarik dan terlibat secara emosional. Ketegangan ini dapat meningkat seiring berjalannya cerita. 3. Pertumbuhan emosional. Konflik seringkali memicu pertumbuhan emosional karakter. Karakter mungkin mengatasi ketakutan, keraguan, atau kegagalan, dan ini dapat memberikan dimensi emosional yang mendalam pada cerita. 4. Perkembangan plot. Konflik dapat membentuk arah plot dan memberikan momentum pada cerita. Resolusi konflik dapat menjadi puncak atau titik balik penting dalam alur cerita. 5. Peluang untuk pembelajaran moral. Konflik dapat menyediakan kesempatan untuk pembelajaran moral atau pesan dalam cerita. Karakter mungkin menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, dan ini dapat memberikan pembelajaran. Setelah kita menyimak isi hikayat yang berjudul Si Miskin, maka kita dapat melihat karakterisasi dan plot berdasarkan bagian-bagian yang telah kita petakan tadi. Yang pertama orientasi. Orientasi dalam Hikayat Si Miskin adalah bagian awal cerita yang berfungsi untuk memperkenalkan latar belakang cerita. Dalam hikayat ini, orientasi biasanya berisi informasi dasar yang membantu pembaca atau pendengar memahami konteks cerita. Orientasi mencakup informasi seperti 1. Pengenalan tokoh utama. 2. Tempat dan waktu. Pada bagian orientasi ini, tergambar tempat terjadinya peristiwa yang dialami tokohnya, yaitu si miskin, yang tinggal pada lingkup Raja Kahyangan, yang dipimpin oleh Raja Batara Indra. Pada orientasi ini pula, digambarkan latar belakang kehidupan si miskin, hingga dia bersama istrinya harus tinggal di hutan, makan dengan makanan hari-harinya, yaitu batang kayu dan buah-buahan. Yang kedua, yaitu komplikasi dalam cerita. Komplikasi dalam Hikayat Si Miskin adalah bagian cerita yang menggambarkan konflik utama
atau masalah yang dihadapi oleh tokoh utama, yaitu si miskin. Ini adalah bagian yang membingungkan, atau mengkomplekskan plot cerita, atau menciptakan ketegangan yang harus diatasi oleh tokoh utama. Konflik yang terjadi dalam hikayat si miskin mencakup 1. Kehidupan si miskin. Salah satu komplikasi utama dalam cerita ini adalah kemiskinan yang dialami oleh tokoh si miskin. Keadaan keuangan yang sulit ini mungkin membuatnya menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjalani kehidupan yang layak. 2. Konflik sosial atau ekonomi. Komplikasi bisa terkait dengan konflik sosial atau ekonomi yang dialami oleh tokoh si miskin. Ini bisa saja mencakup masalah seperti ketidakadilan sosial, eksploitasi, atau pertentangan dengan tokoh atau kekuatan lain dalam cerita. 3. Adanya rintangan dan tantangan. Tokoh si miskin dihadapkan dalam berbagai rintangan dan tantangan yang sulit, seperti tugas-tugas yang mustahil, ancaman kehidupan, atau situasi yang memaksa. 4. Hubungan dengan tokoh lain. Komplikasi dalam cerita ini terkait dengan hubungan tokoh si miskin dengan tokoh-tokoh lain dalam cerita, seperti keluarga, teman, atau musuh. 5. Perjuangan tokoh. Tokoh di miskin akan berusaha mengatasi komplikasi dengan berbagai cara. Perjuangan dan usahanya untuk mengatasi kesulitan akan menjadi fokus dalam bagian ini. Jadi, komplikasi adalah bagian yang penting dalam mengembangkan plot hikayat si miskin dan menciptakan ketegangan yang membuat cerita menjadi menarik. Untuk lebih jelasnya, rangkaian komplikasi pada plot hikayat si miskin adalah 1. Kehidupan miskin yang dialami oleh kedua suami istri. 2. Istri si miskin itu pun hamilah 3 bulan umurnya. Maka istrinya menangis, hendak makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. 3. Si miskin tidak berani untuk menyampaikan keinginannya ke Maharaja Indra Dewa. 4. Istri si miskin tidak menghendaki buah mempelam yang dibeli oleh si miskin di pasar, tetapi istri si miskin menghendaki buah mempelam dari taman sang raja. 5. Si miskin mendengar ancaman yang diberikan oleh istrinya, maka dia memberanikan diri untuk menghadap Maharaja Indra Dewa. 6. Istri si miskin mengajukan permintaannya yang kedua, yaitu buah nangka yang berasal dari taman raja. Itulah plot yang berisi komplikasi. Setelah kita bersama-sama menyimak isi teks hikayat berdasarkan strukturnya, yaitu orientasi dan komplikasi, maka sekarang kita akan menyimak strukturnya yang ketiga, yaitu evaluasi atau penyelesaian. Evaluasi melibatkan penilaian tentang bagaimana karakter-karakter dalam cerita, khususnya si miskin, digambarkan dan dikembangkan. Yang pertama, pada tahap evaluasi atau penyelesaian ini, tokoh si miskin asalnya Raja Kahyangan, dan jadi demikian karena disumpahi oleh Batara Indra. Terlantar di negeri antah berantah, dan keduanya sangat dibenci orang. Yang kedua, menjalani kehidupannya sebagai pengemis, dan kehidupan yang miskin, dihadapinya dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan kerendahan hati, walaupun orang sekampung membencinya. Ketiga, untuk memenuhi keinginan istrinya yang sedang hamil, si miskin berupaya untuk mengabulkan permintaan istrinya yang menginginkan buah mempelam dan buah nangka yang harus didapat di taman raja. Keempat, Maharaja Indra Dewa yang baik hati itu mengabulkan permintaan si miskin, dan dia mendapatkan buah mempelam dan buah nangka itu dari taman raja, kemudian diberikannya kepada istri yang sangat dicintainya. Yang kelima, istri si miskin itu beranaklah seorang anak lelaki, terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marakarmah, artinya anak di dalam kesukaran. Yang keenam dari bagian evaluasi, yaitu saat anaknya sudah lahir, si miskin ingin membuat rumah bagi keluarganya. Ketika menggali untuk membuat fondasi,
ia menemukan banyak sekali emas yang membuat mereka menjadi kaya. Yang ketujuh, dari akhir cerita, si miskin pun menjadi penguasa dengan gelar Maharaja Indra Angkasa. Dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi, dan negeri yang dipimpinnya dinamakan Puspasari. Dari evaluasi ini, dapat dikatakan bahwa ada keterkaitan antara tokoh dan cara mereka menyelesaikan masalah sesuai dengan karakternya. Si miskin, yang mempunyai karakter penyabar, bertanggung jawab, penuh dengan ketabahan, dan kerendahan hati, dia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya dengan baik. Berbeda dengan seorang yang mempunyai karakter pemarah. Demikianlah karakterisasi dan plot pada hikayat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.